Ternyata legasi Bapak Jokowi itu yakinlah akan terwujud. Bapak Prabowo akan pindah ke IKN pada tanggal 17 Agustus 2028 yang akan datang. Percayalah, tahun 2028 IKN sudah terwujud dengan sempurna. Bapak Prabowo sudah berkantor di sana. Marilah kita dukung IKN sehingga perwujudan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dapat tercapai dengan sempurna. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Mr. Puisi sangat mencintai IKN. Kenapa demikian? Bahwa keberadaan IKN nantinya akan merupakan sebuah gagasan besar, gagasan untuk berpikir secara hebat, berpikir secara modern, berpikir secara teknologi. Di samping itu, lingkunganlah menjadi program pokok IKN. Alamnya begitu indah, ratusan embung ada di sana, sehingga burung-burung satwa lainnya juga pasti akan mendekat IKN. Betapa indah andai kata IKN itu memang betul-betul terwujud. Ternyata legasi Bapak Jokowi itu yakinlah akan terwujud. Karena komitmen daripada Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto memang secara jujur akan meneruskan pembangunan IKN. Biarkan orang di luar sana tidak menyetujui, seolah-olah pembangunan IKN ini pasti akan telantar. Bagaimana bisa telantar? Sekian banyak investasi sudah digelontorkan di sana, di mana tujuan negara ini untuk mencapai negara maju di 2045. Tentunya IKN inilah merupakan hal yang penting untuk menuju ke peradaban yang baru, untuk merubah mindset bangsa Indonesia mulai dari nol lagi, sehingga bisa mengikuti pola pikir bangsa-bangsa lain yang lebih maju di dunia. Tata tertib, etika, dan pola pikir yang modern memang tentunya akan diwujudkan di IKN sendiri. Untuk itu marilah kita dukung IKN. Kenapa kita dukung? Karena kita sebagai bangsa yang ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, tentunya IKN inilah akan merupakan pilot project daripada seluruh perkotaan yang ada di Indonesia ini. Tanpa IKN, rasa-rasanya negara kita negara yang belum mampu mewujudkan untuk menjadi negara berkembang yang maju seperti negara-negara lain di dunia. Bayangkan saja penduduk Indonesia sebentar lagi mencapai 300 juta. Dan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah dari Pulau Jawa. Setelah zaman dahulu kala, transmigrasi sudah banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh pemimpin kita sebelumnya, sehingga penduduk Jawa sudah mulai banyak berkembang di tempat-tempat lain. Demikian juga transmigrasi pada saat itu memang sangat menguntungkan bangsa ini, di mana
semakin banyak orang bercocok tanam, menanam padi, menanam sayur, dan menanam masalah-masalah produk pertanian, sehingga nantinya produk-produk pertanian inilah yang akan mendukung keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa ke IKN? Karena IKN telah diwujudkan untuk pemerataan bangsa ini, karena dia ditempatkan di tengah, yang bertempat di Kalimantan. Begitu banyak bahan mineral di Kalimantan, maka pemerintahlah yang sekarang mengingatkan kita kembali, janganlah Kalimantan dijadikan sapi perah. Di mana cita-cita luhur Bapak pendiri bangsa ini, Bung Karno, juga pada waktu itu telah mencanangkan ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, juga tempatnya di Kalimantan. Untuk itu marilah kita dukung semua gagasan para pendiri bangsa ini, sampai Bapak Soeharto itu sendiri ingin mewujudkan masalah ini. Tetapi yang sangat beruntung Bapak Joko Widodo yang berani mengeksekusi program pemerintah masa lampau. Kiranya apabila ini dapat diwujudkan, maka IKN lah akan merupakan ikon daripada bangsa Indonesia. Marilah kita lihat apa saja yang telah dibangun dan apa saja yang akan dibangun mulai tahun 2025. Dan saya sangat senang sekali mendengar berita, katanya Bapak Prabowo akan pindah ke IKN pada tanggal 17 Agustus 2028 yang akan datang. Tentunya apabila fasilitas yudikatif, eksekutif, dan fasilitas-fasilitas lainnya pada saat itu sudah terwujud, maka percayalah 17 Agustus 2028 Indonesia sudah mempunyai ibu kota Nusantara. Untuk itu marilah kita mendengarkan informasi yang secara detail yang khususnya untuk mengetahui program IKN itu sendiri. Silakan menonton. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Via Tio Konibili. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028. Sementara itu, aparatur sipil negara atau ASN akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang. Ia mengatakan bahwa pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta apabila IKN sudah bisa menerapkan fungsi sebagai ibu kota politik. Hal itu kata Hasan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasan, pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut. Apabila tidak ada kendala, IKN dapat menjadi ibu kota politik pada 2028 atau paling lambat pada 2029. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU sedang melakukan persiapan pemindahan ASN. Mulai saat ini, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia. Diana menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, pembangunan ibu kota IKN masih menjadi sebuah keharusan. Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai 89 triliun rupiah sebesar 61,7%. Rinciannya, batch 1 terkontrak 2020 hingga Maret 2023 sebanyak 40 paket dengan nilai 25,1
triliun rupiah, progres pembangunannya sebesar 95,8%. Batch 2 terkontrak April 2023 hingga November 2023 sebanyak 31 paket dengan nilai 27,6 triliun rupiah. Progres pembangunannya sebesar 75,1%. Batch 3 terkontrak Desember 2023 hingga 2024 sebanyak 38 paket dengan nilai 36,2 triliun rupiah. Proses pembangunannya sebesar 27,9%. Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, kemudian Kantor Sekretariat Negara, serta gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasinya juga menjadi prioritas. Otorita IKN tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah. Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo. Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target. Dikutip dari Kontan, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, yang juga Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan pembangunan IKN tidak molor dan dikerjakan dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan tahap awal periode 2022 hingga 2024 berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Sekretariat Presiden, kemudian Kantor Kementerian Koordinator dan hunian pendukungnya. Danis menyatakan infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90% dan hampir selesai. Selanjutnya, pada tahap kedua, 2025 hingga 2029 akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. Sementara dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetnek, kemudian Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST, kemudian jaringan perpipaan air minum dan pusat pelatihan atau training center TCPSSI. Untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. Kendala yang dihadapi terkait dengan hal-hal teknis seperti kelas antar pekerjaan dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran mengingat fokus pemerintahan saat ini yakni pencapaian swasembada pangan dan energi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan meski tidak secepat pembangunan IKN di era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi IKN tetap berlanjut, terutama pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Targetnya, Presiden Prabowo mulai bekerja di Istana IKN mulai 17 Agustus 2028 atau paling lambat 17 Agustus 2029. Dodi Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN di tahun 2025, besaran anggaran yang diminta sebesar 14,87 triliun rupiah. Tambahan anggaran untuk IKN tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni 60,6 triliun rupiah. Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 9,9 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, kemudian pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan
jembatan dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2. Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar 4.969 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Anda saksikan di kanal Luar YouTube biasa, Indonesia. siapa yang nyinyir pasti akan malu. Coba kita lihat bahwa anggaran untuk tahun 2025 pun sudah disetujui. Maka percayalah, pada awal 2025 ini akan selesai airports yang ada di IKN. Kemudian yang paling penting adalah jalan tol dari Balikpapan menuju IKN, sehingga dari Balikpapan menuju IKN itu hanya membutuhkan mungkin hanya 45 menit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka percayalah pada tahap awal itu IKN akan menjadi objek wisata yang sangat menggiurkan masyarakat. Kita lihat sekarang saja dibatasi untuk berkunjung ke IKN menggunakan aplikasi, itu pun berbondong-bondong sampai setiap hari 3.000 orang. Ya, tentunya nanti akan ada fasilitas-fasilitas lainnya di sana. Pada awal dibukanya nanti airport, kemudian jalan tol, percayalah pada saat itu mungkin sudah ada taksi tanpa awak, sudah ada bus yang juga tanpa awak berkeliling di IKN. Percayalah pada saat itu IKN pada awalnya akan menjadi pusat pariwisata Indonesia yang terpadu. Nah, setelah nanti Bapak Presiden Prabowo sudah berkantor di sana, tentunya pada saat itulah seluruh ASN sudah berkantor di sana. Tetapi tahap awal ini tahun 2025 sebagian daripada ASN akan hadir di sana. Tentunya para ASN ini akan dibekali dengan pendidikan teknologi juga, sehingga nantinya di sana tidak ada lagi artinya pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan banyak kertas. Mungkin di sana semua menggunakan teknologi, komputer, dan lain-lain. Nah, sehingga nantinya percayalah dengan didukungnya dengan program pemerintah di mana baru satu-satunya ibu kota di negeri ini boleh minum air di hotel, di jalan, di mana-mana, seperti halnya di Singapura. Seperti juga halnya di luar negeri, di negara-negara yang telah maju. Inilah perwujudan teknologi, perkembangan bangsa Indonesia juga ditentukan oleh terjadinya IKN itu sendiri. Maka percayalah, setelah kita teliti juga, ternyata pembangunan di sana tetap berjalan dengan baik. Baik itu swasta maupun pembangunan-pembangunan lainnya. Mall sudah mulai dibangun, beberapa hotel juga sudah dibangun, apalagi rumah sakit udah ada beberapa hotel yang malah sudah operasional. Yang penting di sana bagaimana pemerintah itu membuat kampus-kampus internasional, sekolah-sekolah dasar sampai pun SMA di sana dengan secepat-cepatnya. Percayalah, tahun 2028 IKN sudah terwujud dengan sempurna. Bapak Prabowo sudah berkantor di sana. Marilah kita dukung IKN sehingga perwujudan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dapat tercapai dengan sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikianlah sekedar cerita mengenai IKN, di mana cerita ini bukan cerita-cerita hayalan. Percayalah, ketika airport sudah dibuka, ketika jalan tol sudah dibuka, saat itu orang akan berbondong-bondong menuju IKN. Maka bapak-bapak, para pemangku kepentingan di sana, wujudkanlah semua infrastruktur itu sehingga dan
dibuatlah estate management yang sangat profesional sehingga semua yang telah dibangun dapat terpelihara dengan baik dan sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, para milenial, teman-teman sekalian, bro-bro dan sis-sis, jangan lupa subscribe, share dan follow Mr. Puisi Life sehingga Mr. Puisi Life dapat berkembang dengan sempurna dan kita selalu berbahagia. Bye bye, salam berbahagia dan salam sehat selalu. Bye bye.